Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM, Family and the City Channel di kota Jakarta. Pagi ini hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 9.45. Rudat FM berada di sekitar Blok M, teman-teman. Ada Jalan Trunojoyo, ada markas besar polisian ya, Republik Indonesia. Ada juga Sekretariat ASEAN. Nah, Jalan Trunojoyo sudah keren ya teman-teman, direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk jalur pedestriannya menjadi indah ya, tanpa ada kabel bergelantungan. Jalur pedestrian juga sudah ada jalur pembatas hijaunya, berikut jalur hijaunya, kurang lebih kalau tidak salah di sekitar tahun 2022 lalu ya direvitalisasi. Jadi yang dua hal yang sangat penting adalah pertama ada SJUT ya, saluran utilitas ya yang ditanam di bawah tanah untuk mengakomodir sejumlah fasilitas seperti telekomunikasi yang semula adalah layang direlokasi ke bawah sehingga tidak tampak bergelantungan dan sudah cukup baik ya teman-teman. Hari ini adalah hari Jumat, satu pekan pasca Pilkada Jakarta 2024. Sudah diketahui ya gambaran siapa pemenangnya. Ada paslon 01 Bapak Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh Kim Plus dengan sejumlah dominasi dari parpol politik yang berada di kubu ini. Kemudian ada juga Dharma Pongrekun di nomor 2 beserta Kun Wardana, paslon independen ya. Sementara ada di 03 Pramono Anung dan Rano Karno atau Pramdul merupakan paslon usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dua polarisasi, bahkan tiga ya, maaf bukan dua lagi karena ada independen. Namun seperti diketahui ada polarisasi di satu kutub ya, untuk jumlah dukungan parpol yang relatif banyak melawan independen, dan yang terakhir adalah PDIP yang detik-detik terakhir bisa mendaftarkan paslonnya menjelang detik-detik penutupan pendaftaran setelah berbagai dinamika yang berlangsung di awal-awal jelang pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2024. Nah, sudah diketahui ya dari quick count dan real count di beberapa kota sudah menunjukkan hasil rekapitulasi maksud saya, yang menunjukkan bahwa paslon 03 sejauh ini unggul ya. Dan mungkin nanti akan terlihat sejauh mana presentasinya. Apakah satu putaran atau dua putaran? Yang jelas dinamikanya cukup menarik ya. Terutama pekan terakhir pada saat proses kampanye di Pilkada Jakarta akan berakhir. Bapak Anies Baswedan sebagai salah satu bacakada yang gagal tampil di Pilkada Jakarta 2024 melabuhkan dukungan kepada paslon 03 yaitu Pramdo. Dan ini menjadi game changer atau merubah keadaan peta pemilihan di Jakarta, yang sudah pasti ada mobilisasi yang semula merupakan pendukung Abah anak Abah ke paslon 03, dan itu diyakini juga oleh politisi dari parpol PKS yaitu Bapak Mardhani Alisera bahwa pengaruh dari ketokohan Pak Anies Baswedan di Pilkada 2024 Jakarta. Nah, perubahan konstituen atau peta pemilihan ya di Pilkada Jakarta 2024 sudah tampak terlihat bahwa yang semula para pendukung Abah Bapak Anies Baswedan yang berencana gercos atau coblos semua, sebagian tentu saja ada pengaruhnya untuk mengikuti jejak Pak Anies Baswedan untuk mendukung paslon 03, dan tentu saja sebagian besar adalah malah justru adalah absen atau tidak hadir di TPS. Seperti diketahui bahwa KPU DKI Jakarta sudah menyampaikan bahwa partisipasi konstituen maksud saya, pemilih yang ikut serta dalam Pilkada Jakarta hanya 58%. Artinya ada 48% tidak datang ke TPS. Mungkin juga pada saat di TPS masih melakukan gerakan coblos semua juga. Namun walaupun demikian, perubahan peta pemilih di pekan terakhir
menyebabkan sebagian dari pemilih Abah melabuhkan dukungan ke paslon 03. Terbukti teman-teman, suara di Jakarta dari PDIP bisa memenangkan konstelasi di Pilkada Jakarta 2024. Sementara di tempat lain PDIP harus mengakui keunggulan dari Kim Plus, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah yang menjadi basis PDIP juga. PDIP mengalami kekalahan. Kemudian ada juga di Jawa Barat yang menjadi paslon buncit memperoleh suara di Pilkada Jabar. Termasuk juga di Banten, Ibu Airin yang semula diusung oleh PDIP dan Golkar yang diunggulkan di awal-awal menjelang pemilihan juga harus menelan kekalahan menghadapi Kim Plus. Artinya bahwa pengaruh ketokohan Pak Anies Baswedan di detik-detik terakhir menjelang pemilihan atau pemungutan suara tanggal 27 November 2024 menjadi pengaruh besar terhadap Pilkada Jakarta. Dan sebaliknya, salah satu parpol yang menjadi pengubah yaitu parpol PKS yang sempat balik badan dan membatalkan dukungan kepada Pak Anies Baswedan harus menelan kekalahan atau resistensi dari konstituen baik di Pilkada Jakarta, Pilkada Depok, Pilkada Jabar, dan Pilkada NTB yang menjadi basis kekuatan dari konstituen atau kader pemilih Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ada dua hal yang bisa kita petik bahwa balik badannya atau pilihan politik PKS di Jakarta menjadi dampak yang luar biasa, dan basis politik di beberapa tempat seperti yang saya sebut tadi, PKS menelan kekalahan dalam proses Pilkada serentak 2024 ini. Sebuah pengalaman atau hikmah yang besar ya, terutama bagi parpol PKS yang menjadi harapan umat di Pilpres 2024, namun tiba-tiba berbelok langkah secara politik yang menyebabkan kerugian yang cukup besar juga bagi PKS.